Demi Allah, ketika nanti anak tadi peresa matu, ketika matu anak tadi disuruh mengaji, nah tiba masanya ajal, kurang persiapan ditanya dalam kubur, man rabbuka tidak bisa dia jawab, man nabiyuka tidak bisa dia jawab, ditanya pada saat itu tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, membaca surah Al-Fatihah. Dia baca surah Al-Fatihah, makutani malaikat mungkar, nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, Barakkan aja pintar baca bismillah. Kenapa bismillah? Berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanallah. Kesinar perasaan Pak kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bahagia perasaan kalau kita meninggal dalam keadaan baik. Bahagia perasaan dijemput oleh para malaikat-malaikat Allah. Bahagia perasaan ketika dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Ustaz, ada tandanya, ada tidak? Tandanya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada. Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah, ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah, la ilaha. Masya Allah. Sekali lagi. La ilaha illallah, la ilaha. Masya Allah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa meninggal, nigi na semate, nacapur na sabak kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka dia gaga onron na sanggarin na surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin. Tapang kamete be gampana tu ustaz elo kita ma di surga. Pesan di banju-banjulu elo pakai mati napa dibaca la ilaha illallah. Udah tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia. Akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah. Mesti ni pembiasaan tompenyo dibaca. Mesti di pembiasaan topiro dibaca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Paling sedikit 5 kali sehari semalam. Makanya ada trik diajarkan oleh Rasulullah supaya kita dipermudah menghadapi sakarat. Makanya tuh Pak, narik kungka dirapit tomateta na menghadapi sakarat. Nandite batina kesina sempajanna, egana pasidekana, pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakarat, liwas sana. Bahkan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Magai, menurut riwayat itu setan Pak 41 kali berubah mukanya itu setan. Dipak kita laput mati. Kadang datang seperti orang tuanya. Kadang datang seperti neneknya. Kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan supaya orang ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Nabi ajarkan dari kudirapi tomateta menghadapi sakarat, kata Rasulullah, Ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Oh puang,
Wale pa barakana bacaan surah 5 puang. Na rekomelo kicabu nyawana to yeto to aku kicabu puang. Tapi aja kisisai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran barakana surah Yasin. Tapang kesalahan. Berarti surah Yasin Ustaz surah untuk pemati. Tidak. Itu surah Yasin Pak. Banyak manfaatnya. Bukan hanya kematian. Apa ya ini nampak baca surah Yasin. Engkau pato mati. Identik mi. Yasin oh mati di. Padahal tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Hei. Kita punya masalah. Baca ki surah Yasin. Puang. Gana masalah aku lengi puang. Banyaknya masalah ku hadapi ini bulan ya Allah. Dia pernah selesai sedih yang kasih sedih. Dia pernah selesai sedih yang kasih sedih. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Karena namanya manusia apa? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Engkau mana masalahnya tahu? Betul. Kami namanya ke masalahnya makun rai. Iya. Masalah yang pertama. Arisan dan napanenre. Bu malipuno sih. Maga fedi. Tajan nih. Masalah yang kedua, cicilan dan pernah lepe. Kapan pi. Masalah yang ketiga, anak na boting. Deto na jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak na to. Bacakan surah Yasin. Jadi menghadapi kematiannya, bacakan surah Yasin. Ya kematian bukan hanya kematian. Punaiki masalah, baca surah Yasin. Puang. Pabarakana bacaan surah Yasin ya Allah. Kurangi sepunya masalah. Apalagi ada anak tak nakal. Coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Puang. Jadi anakku menjadi anak yang soleh dan salehah. Aro. Apalagi engkau gerita, engkau lasata seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, bacangi surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau masalata, baca surah Yasin. Engkau inreta, hajaki. Tidak mungkin surah Yasin dibaca langsung lunas sota. Betul tidak? Baca di surah Yasin jago rokok beri. Alhamdulillah. Oke, kita bersalawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, luar biasa. Nah, bacakan surah Yasin. Setelah surah bacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah. Nah Ustadz, ada tidak triknya supaya kita dipermudah menghadapi sakarat? Ada. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, orang yang akan dipermudah menghadapi sakaratnya adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid berjamaah. Ngero? Subhanallah. Diusahakan ngeri laki mah berjamaah di masjid kutu. Ustaz, sibuk ka, mega urusu. Dia nama gaga. Elo dia akan aku sibuk ki. Mau dia apa kalau sibuk ki? Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Pak komander bawang. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asara. Tidak bisa datang di waktu asara, datang di waktu maghribi. Tidak bisa datang di waktu maghribi, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Ledoni. Negaga tuh harapang. Iya Pak. Kata Nabi, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk berjamaah di masjid, nih gini kita tahu, male wajan de bolana, ambil air wudhu di rumahnya, kemudian melekatkan kakinya pergi ke masjid, maka semua materi yang dia lewati, materi kelihatan oleh mata, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Barakan resengi berjamaah. Alhamdulillah. Ilaki mah berjamaah di masjid.
Bayangkan itu Pak, daun-daunan, subhanallah. Kemana nih Pak daun-daunnya kita lewati? Daun kaliki, daun kaluku. Kemana nih? Rau keloro. Ada. Ternyata itu Pak sayur paling tinggi proteinnya. Ada pada daun keloro. Makanya banyak orang Bulukumba itu jago mage pakan keloro. Iya. Saya berani katakan. Dan dimanapun, dan memang terbukti Pak. Dimanapun saya ceramah, pasti kata Bulukumba kuruntu. Pasti kah? Ceramah di Papua kata Bulukumba. Ceramah di Jakarta ke Bulukumba. Di Malaysia lebih-lebih. Banyak. Di Singapura saya dapat. Ada juga orang Bulukumba. Ceramah di Jakarta ke Bulukumba. Bahkan engkau pernah ceramah di penjara. Engkau kata Bulukumba. Ah, guys. Minta tuh. Ibadah tuh Bulukumba itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Mage pakan rekilo. Termasuk iya. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dipermudah menghadapi sakarat, perbanyak langkah ke masjid. Apalagi. Yang kedua kata Rasulullah. Ketika dalam keadaan sakit, wattunna malasa. Dia perbanyak zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Kata Nabi, barang siapa dah sakit, ina garing, nana baceng jo zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang, mati rilasana. Kata Nabi, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya nerekong kata malah salah satu, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Agar dibacangi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba semuanya. La illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Nabi, barang siapa dia sakit nih gini semalasa nana baca zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang weka patah pulau makuling mati di sana. Kata Nabi, orang ini kategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Subhanallah. Ibanaru meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan kata Tanaka bilang Ustaz, narekom kata matampu, ingin melahirkan. Ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Bacangi, siapkan air putih. Bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali. Bacakan ayatul kursi 1 kali. Kul huwallahu ahad, kul uzra bil falaq, kul uzra bin nas. Masing-masing 1 kali. Tiupkan air putih. Minumkan orang hamil. Usapkan perutnya. Mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. Subhanallah. Zikirnya Nabi Yunus. Bahkan kata Tanaka bilang Ustaz, di rumah tak terjadi gangguan. Coba pagari zikirnya Nabi Yunus. Mencaji pat tolak balai, mencaji pat jagai, mencaji pat tolak bala. Ambil garam, peje, ceklah. 1 genggam, kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 41 kali berulang. 41 kali berulang, pagi, sore. Takburi rumah tak, apa sulapa, depan, kanan, kiri, belakang, kanan, kiri. Mencaji pat tolak bala. Jauh dari bala insya Allah. Bahkan kata Tanaka bilang Ustaz, nari kumat tanah-tanah di galunge, supaya dia natama baleso di galuta. Menjelang maghrib bacakan juga itu zikirnya Nabi Yunus tak biketelu. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian alibu kiro tanah-tanah letu ele. Talatama ke. Onro kepalaho. Dalata magkibalaw ya. Cocok nih. Wasang isa liso na. Ini anekdot. Bukan hanya diucapkan, tapi harus dilakukan. Betul. Hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak bisa selesai pekerjaan hanya dengan zikir. Tidak bisa selesai pekerjaan hanya dengan cerita. Tapi harus senantiasa dilakukan dengan perbuatan. Harus senantiasa dikerja. Karena itulah insya Allah menyelamatkan kita menuju kehidupan yang hakiki. Hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tetes siaga nih. Baru agak poso aja deh. Aca itu tudang. Baru-baru agak. Baru poso. Oke baik dilanjut. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi sakarat, menghadapi perbanyak langkah ke masjid. Kedua tadi ajarkan zikirnya Nabi Yunus tadi insyaallah. Nah, ketika menghadapi kematiannya bisikkan la ilaha illallah.
Setelah dia meninggal, mandikan kata Nabi, meninggal keluarganya sendiri mandikan. Setelah sudah dimandikan, diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, Pak, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Pak, biasa engkau kita mengantar di kubur we, bu, megalade diolo, na padegaga di mundri, pusi malaikai, iga diantar. Betul? Tidak sembarang orang antar ke kuburan, Pak. Orang antar ke kuburan di belakang kita tinggal, di mundri ki mondro. Kemudian di mundri, jangan sembarang cerita. Engkau tadi pemega dibaca koro. Aga dibaca di mundri perbanyak baca. Astagfirullah li walahu. Astagfirullah li walahu. Puang. Kiat dampang dosaku puang. Si bawa dosa orang yang saya antar. Magai. Jangan sampai matu pura kisi pedirang hati dapat tomate. Apa kalian pura pedirang hati. Maka terakhir kali kita meminta maaf di situ. Na dampang ini pun Allah Ta'ala. Antar ke kuburan banyak istighfar. Setelah diantar ke kuburan, masuk ke pintu kuburan, aja langsung ke tama-tama. Engkau ada nak kero. Pekoka caranya Ustaz, mabereseleng yolo, menggunakan kaki kiri. Aga dibaca, Assalamualaikum, ya ahlal kubur, wa insyaillahi lahikun. Ya dibaca. Jadi sengit terakhirnya, cukup Assalamualaikum, ya ahlal kubur. Ya naruh bawang. Deto di sengit terakhirnya, cukup Assalamualaikum tamani. Deto di sengit Assalamualaikum aja di kituo. Paca puong koso. Umpama. Contoh naruh. Taliwali makanya malaikat buntuto dia. Umpama contoh naruh. Oh, dilanjut. Maka hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika kita diantar ke kuburan, nareko diantar kita di kubur we, maka kata Nabi, 3 hal yang mengantar kita. Telun rupa itu mantar kina sanabita. Yang pertama kata Rasul keluarga. Yang kedua kata Rasulullah waramparan dari kongka. Yang ketiga nasanabita amala. Nekali sedua, mondro sedi, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluargata, pulang anakta, pulang cucuta, pulang kemunakanta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti lius di bolana. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal ibundanya, meninggal indona, meninggal bapaknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti lius di bolana. Nah, ide sengi anak, Pak, ide sengi cucu adalah amanah. Yang namanya amanah akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Demi Allah kata Nabi, engkau tamatoa matu, di peresa jinna, maberur, di peresa sedekana, liwaegana, di peresa sempajana, dena kana petu. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, angka muli di mundri. Maka dilaputama mereka, tahan dulu itu bapak, engkau melutanayangi. Balik itu bapak. Ternyata anaknya manggil di belakang. Berkatanya anak malaikat, saya ini orang tuanya, saya ini adalah anaknya. Betul kuakui, orang tua aku rajin ceramah, orang tua aku rajin pergi majelis talim, orang tua aku hafal Al-Quran 30 juz. Tapi ingat malaikat, ketika di dunia, saya tidak pernah diajar untuk dididik untuk agama. Masya Allah. Kuakui rajin mesempajang malaikat, tapi saya tidak pernah disampaikan untuk mesempajang. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak didik anaknya dengan baik? Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan. Pak guru anak tak mengaji, Pak guru anak tak mesempajang, paling utama mengaji na yolo. Betul? Biasa tahu Pak narko persoalan agama Muhammad. Baku hitung kiri kanan. Tapi untuk yang lain rela berkorban. Terbukti. Biasa kadang kita. Kalau untuk les matematika, bahasa Inggris, nah wajah kontan 500 sebu, 700 sebu menunggak. Tidak ada menunggak. Tapi sekali na TPA, 10 sebu, menunggak 7 tahun. Betul tidak? Nah modal itu Pak, kalau ada orang tua tak ada nata pintar mengaji. Modal itu bu kalau ada nata pintar barasanji. Modal itu kalau ada nata pintar azan. Kenapa kebahagiaan orang tuanya ketika anaknya pintar ngaji? Kebahagiaan orang tuanya ketika melihat anaknya azan. Karena luar biasa bangganya Pak. Bukan hanya untuk dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Demi Allah, ketika nanti ada nata di paresa matu. Ketika matu ada nata disuruh mengaji. Nah tiba masanya ajal. Kurang persiapan. Kurang persiapan ditanya dalam kubur. Man rabbuka tidak bisa dah jawab. Man nabiyuka tidak bisa dah jawab.
Ditanya pada saat itu tidak bisa dijawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, membaca surah Al-Fatihah. Dia baca surah Al-Fatihah. Makutani malaikat mungkar. Nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi nakir. Anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar. Kalau begitu pale. Hentikan penyiksaan. Hentikan penyiksaan. Barakalanya pintar baca bismillah. Napa bismillah. Berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Singkat, padat, dan jelas. Maka pertanyaan hari ini, apa yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian? Kata Nabi, ketika kita datang dari kuburan, maka dua yang akan mengantar. Pertama, keluarga pulang. Yang kedua, orang parah disalahi. Bola tak disalahi, Pak. Mobil tak ditinggalkan. Motor tak ditinggalkan. Ternyata cuma satu yang tinggal. Amal perbuatan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Nerampe pun Allah Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu. Liyabluwakum, ujian bagimu, ujian bagimu. Jadi kalau Allah kasih ke jabatan, ndak usah terlalu gimana gitu. Santai meki bro, ke dunia jini. Betul? Biasa tongkat tau naruh kena ni doi cede bu na pandang ente ni tahu. Nah kung kala napao ni iga. Betul tidak? Ndak usah terlalu bagaimana bos, santai saja ke dunia jini. Kenapa? Merupakan titipan-titipan. Desanya titipan indreng. Desang indreng pasti milih, pasti akan kembali. Polena di Allah Ta'ala. Lisu mengolor di Allah Ta'ala. Jadi bahkan menurut para sahabat orang Bugis, anakku sederhana saja. Bersifatlah sifatnya garam. Asipaku sifatnya peje. Magir peje. Itu peje. Itu garam sederhana. Memiliki di pasar tanete 10 sebu. Bu, si gopo nih. Betul? Tapi coba lihat kutu garam mana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Tapi naruh kode gaga pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nah, itu garam sederhana. Itu garam masempu. Tapi dek na jadi naruh kode gaga pejena. Anakku, ambil sifatnya garam. Sederhana. Sederhana berucap. Sederhana merekada. Sederhana berpakaian. Sederhana berkendaraan. Tapi naruh kode gaga kau disapa ko. Engkau mau tahu asal de gaga disapa. Tega yanu. Nasaba na rekungkay. Magasingi pa penidingin. Tapi engkau mau tahu asal engkau buma pakiring-kiring. Nya apa di kandeto. Betul. Santai saja. Allah berikan kita kehidupan di dunia hanya sebentar. Dan ada kalanya dan ada masanya. Di setiap orang pasti ada masa. Di setiap masa pasti ada orangnya. Maka gunakan waktu yang Allah berikan di muka bumi ini. Supaya Allah berikan kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita hadir dalam hal yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua hadir dalam keadaan pelukan yang terbaik. Mudah-mudahan kita diakhiri meninggal dalam keadaan yang baik. Dan Allah muliakan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.